Next, balik lagi sama kita Tatang sama Bambang di sini. Oh ya, kita lupa ngasih tahu salam kenal juga sekali lagi buat semua ya. Ah. Terus ya ikut Ada teman mantau. kita juga ya mau Terus gabung. mantau di sini juga pengen tahu juga di sini ada teman kita ya yang bantuin kita. Dia spesialis di impor dari dari paket ya. Iya. Nanti dulu bentar, sabar. Aduh kakinya itu kayak enteng banget kayak burung flamingo ya. Dia diimpor dari mana? Negara mana? Yunani Dia kayaknya. dari Yunani ya. Ah. Namanya juga sedikit unik ini. Soalnya waktu itu gue juga iseng-iseng mau pesan boneka voodoo, men. Ya kan? Taunya nongolnya dia, iya kan? Gitu ya? Itu gue curiga awalnya itu dari tulang ayam digabungin sama Play-Doh, diremuk-remukin jadilah seorang ya dia ini seorang voodoo. Ah. Yuk, ini kenalin dulu guys, cuys. Sama temen gue ini namanya sedikit unik sekali lagi Taratinaikus. Ayo, keluar. Ayo, halo. Oke. Taratinaikus, makasih ya. Ah. Namanya memang agak sulit, Bray. Makanya untuk bikin KTP juga baru 10 tahun keluar. Oke, kita lanjut lagi di sini kita mau bahas klub ya sekarang ya, cuy. Tadi udah player ada dua. Mungkin kalau teman-teman juga lo semua di sini yang masih ini kayaknya informasinya kurang nih begini-gini. Ya iya, tadi makanya gue bilang ditulis aja di komen, itu juga biar nambah pengalaman kita juga Pemasukan juga pemasukan boleh. secara kita dead love sama bola lah ya, cinta Oke. mati sama bola lah ya, gitu. Oke, untuk tim kita lebih underdog ya cuy ya. Kuda hitam lah. Kuda hitam di masa-masa tahun dekade gua 90-an sama 90-an. Bambang. Karena kalau gue pikir-pikir yang sebenarnya sih nggak begitu beda lah untuk the big five-nya masing-masing klub, itu semua hampir sama aja. Paling ada beberapa salah satu klub yang tiba-tiba jadi kuda hitam atau mediocre ya cuy ya. Atau yang dibilang sama anak-anak sekarang nih, lulus semua pada bilang ini klub cabe-cabean nih sebenarnya nih, cuman dari cabe-cabean saking pedesnya dia bisa tiba-tiba pelan-pelan ke atas gitu loh, nyerang si big five ini gitu loh. Di liga apa, Tang? Waktu itu? Ini yang di sini yang kita mau bahas, kita ada dua klub. Mungkin secara prestasi kita punya Deportivo ya. Ya. Deportivo La Coruña itu Di di tahun Spanyol 99 ya, di waktu itu Spanyol. ya. Nah, yang kedua kita punya Perugia. Dia bukan prestasi nih Bang, tapi di sini lebih ke roda bisnisnya. Di Di situ siapa presidennya itu Ganelli apa Gaunelli gitu ya. Dia spekulatif ngelihat dari sisi bisnisnya kalau dia akan ngundang. Itu di tahun 98 ya, kalau nggak salah 98 97 kalau ngundang salah satu pemain Asia itu akan bisa impact-nya ke bisnis fashion, bisnis turisnya gitu loh. Bisnis ya yang ketiga juga bisnis jersey itu juga sangat mempengaruhi. Oke, Bray. Ya. Bang, kita cekidot aja untuk untuk profilnya juga, untuk slideshow-nya, untuk videonya buat dua klub ini. Jangan bosen-bosen gabung. Iya, standby aja, ini juga seadanya dibuat. Jadi ala-ala kita lah, ala-ala cepet aja gitu loh ngebuat. Kalau misalkan situ suka ya mari kita saksikan, nikmati bersama-sama. Nok. Yang pertama ada klub Deportivo La Coruña Super Depor di kota La Coruña, Galicia, Spanyol. Kandang mereka di Riazor berkapasitas 32.660 dan mempunyai persaingan derby Galicia yaitu klub Celta Vigo. Didirikan tahun 1906, memenangkan gelar Liga sekali dan sebagai runner-up 5 kesempatan. Musim itu adalah musim 99-2000 di mana Liga Spanyol yang lagi hot-hotnya. Pengamat sepak bola masa itu di semua keliru menebak peta persaingan juara Liga. Apalagi dengan adanya duo adidaya Spanyol, Barcelona, Real Madrid, Valencia, dan Alaves telah menjadi simbol kompetisi La Liga. Melihat sejarah 2 dekade silam mencuat satu tim kelas 3 membuat mata publik Spanyol khususnya termasuk dunia terpongkang-pongkang. Betapa tidak, Deportivo La Coruña menciptakan musim fenomenal dengan keluar sebagai juara, mengangkangi klub-klub sohor macam Dua Clasico dan Valencia yang terbiasa berada di habitatnya sebagai penghuni papan atas klasemen La Liga. Berawal dari dikelolanya oleh pelatih Javier Irureta, pelatih asal Spanyol ini, dan didukung dengan pemain Noureddin Naibet, Diego Tristan, Jalminha, Fran, Roy Mackay, dan Mauro Silva.
juga didukung formasi 4-5-1, duet striker murni Tristan dan Roy Mackay berselisih ganti mengisi perannya untuk menjadi ujung tombak pada setiap pertandingannya. Termasuk menumbangkan Barcelona dengan skor tipis 2-1 berkat Mackay yang saat itu top skor Depor 22 gol. Unggul 5 poin dari Barcelona dan Valencia, penampilan konsisten mereka pun mengantarkan kesebelasan asal Galicia tersebut menjuarai Liga Spanyol musim 99 dan 2000. Dengan gelar ini, La Coruña melanjuti kompetisi di Liga Champions dan sayangnya prestasi tertinggi adalah mencapai semifinal di musim 2003-2004. Inilah masa keemasan Juan Carlos Valerón dan kawan-kawan berakhir. Beralih ke dua dekade atau Super Depor, salah satu klub raksasa yang tumbang. Saat ini Super Depor keadaannya harus menerima kenyataan dengan turun kastanya dari Segunda dan terdegradasi ke divisi Segunda B atau kasta ketiganya Liga Spanyol. Tapi saat ini manajemen dan presiden klub sedang memperjuangkan langkah hukum untuk menentang penurunan mereka ke divisi 3 sepak bola Spanyol. Dikarenakan ada pertandingan The Galicians di kandang ditunda karena COVID-19, jadi mengakibatkan akumulasi jadwalnya yang tidak sesuai di kompetisi itu. Deportivo juga merilis pernyataan di mana mereka mengklaim akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan untuk membela berjuang kepentingan mereka sampai dengan detik ini. Well, terus berjuang Super Depor, mungkin 3 tahun ke depan bisa kembali lagi untuk berkasta di La Liga. Oke, kita masuk langsung ke Italia. Ada AC Perugia Il Grifoni, Perugia Calcio atau yang sering disebut sebagai Perugia, dan AC Perugia, klub sepak bola Italia yang berbasis di Perugia, Umbria, bermain di Stadion Perugia Renato De Curi. Di sini lika-liku klub Perugia sangatlah dramatis, sempat bermasalah karena keuangan dan kembali bangkit, dan sempat memiliki rekor catatan sejarah di Italia. Langsung saja, pada musim 98 klub kecil ini menjadi salah satu klub besar dari penggedor filosofi tradisi bisnis, dengan pelopor awal klub Genoa yang berhasil mendatangkan pemain Jepang Kazuyoshi Miura di Serie A. Lanjut, di sini Grifoni AC Perugia mengikuti jejak dengan mendatangkan pemain Asia dengan iming-iming menjadi tambang uang. Dengan Luciano Gauci sebagai presiden klub Perugia saat itu, dirinya seakan begitu teguh, kokoh, solid, bersahaja dengan penuh khasiat untuk bereksperimen dengan mentransfer salah satu gelandang asal Jepang. Di saat supporternya justru mencibir salah satu incarannya, ikon sepak bola Asia di tahun itu, ya dia Hidetoshi Nakata, yang dianggap terlalu fashionable sebagai pemain sepak bola kala itu.
Emang sudah dasar bisnismen, tampaknya Gauchi sudah bisa melihat potensi yang bisa diberikan pemain asal Asia. Nakata yang akhirnya didatangkan dengan harga 4 juta dolar US sempat dicibir kembali oleh pesaing-pesaing klub Serie A saat itu. Dengan instingnya yang luar biasa, Perugia berhasil dan sukses membuktikan penerapan bisnisnya. Selain menjadi klub yang sudah menjelma menjadi salah satu klub yang berhasil menjalankan roda bisnisnya dalam penjualan jersey, kepopuleran Nakata di Jepang bahkan membuat Gauchi berinovasi dengan mengadakan Nakata Tour untuk warga Jepang yang berlibur ke Italia. Untung lainnya yang didapat Gauchi lewat proyek pemain Asianya ini terjadi ketika Nakata yang didatangkan melonjak menjadi 25 juta dolar US ketika dibeli oleh AS Roma yang pada musim 2000-2001. Obsesi Gauchi dengan pemain Asianya juga kembali melakukan peruntungan lainnya dan selepas Nakata hengkang, yakni dengan mendatangkan penyerang Korea Selatan An Jung-wan pada 2000, lalu perekrutan dua pemain asal Iran, Rahman Razei dan Ali Samere. Namun pada akhirnya ketiga pemain tersebut gagal bersinar layaknya Nakata. Bahkan An Jung-wan sampai didepak klub yang pernah dilabuh Ravanelli ini karena membawa Korea Selatan mengalahkan Italia dengan kontroversi di Piala Dunia 2002. Keputusan Perugia saat itu dan disertai komentar keras Gauchi terhadap pemainnya itu sempat membuat sentimen situasi sepak bola Italia dan Asia memanas. Federasi Sepak Bola Asia Timur bahkan sempat melarang pemain-pemainnya untuk berkarir di Italia. Setelah situasi panas mereda, pemain-pemain Asia kembali banyak yang hijrah ke Italia seperti Nakamura, Yanagisawa, Ogasawara, Nagatomo. Hingga yang terbaru, Lee Sing-woo, Verona sampai Perugia sendiri masih setia dengan tradisi mendatangkan pemain Asia. Bermain di Serie B saat ini, mantan klub Gennaro Gattuso dan pelatih Sergio Cosmi ini akan berjuang lepas dari 5 besar dasar klasemen. Dan saat ini pun tim berjuluk Grifoni itu memiliki tradisinya pemain Asia asal Korea Utara, Han Kwang-song. Baik Perugia, selamat kembali berjuang dan sampai berjumpa kembali di Serie A Liga Italia.